Siapa yang pernah memandangku, kata wali tersebut, atau memandang orang yang pernah memandangku, maka dia akan masuk surga. Ya. Dia berani menjamin orang lain masuk surga hanya dengan bermodalkan pernah memandangnya, teman-teman, atau pernah memandang orang yang pernah memandangnya. Apa ini nggak sesat, teman-teman, ya? Dan saya katakan Ustazah Halimah Al-Idrus ini juga pendusta. Katanya Bu Yazid, orang yang ngelihat saya, atau orang yang ngelihat, nggak usah ngelihat saya, tapi ngelihat orang yang pernah melihat saya, akan Allah masukkan ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Ada lagi teman-teman, saya temukan cerita yang sangat menyesatkan dan pastinya dusta dari Ustazah Halimah Al-Idrus Al-Ba'alawi. Dan cerita ini teman-teman ya jelas ya mengalahkan derajat para nabi, para rasul. Kemudian diantaranya para sahabat nabi yang ada jaminan surga di antara mereka. Ya, seperti apa kisahnya teman-teman ya? Jadi ada seorang wali yang pernah mengatakan, siapa yang pernah memandangku ya, atau pernah memandang orang yang pernah memandangku, maka dia masuk surga, katanya. Memastikan teman-teman. Sekali lagi saya ulangi, siapa yang pernah memandangku, kata wali tersebut, atau memandang orang yang pernah memandangku, maka dia akan masuk surga. Ya. Dia berani menjamin orang lain masuk surga hanya dengan bermodalkan pernah memandangnya, teman-teman, atau pernah memandang orang yang pernah memandangnya. Apa ini nggak sesat, teman-teman ya? Dan saya katakan Ustazah Halimah Al-Idrus ini juga pendusta, ya, meskipun dia bukan pencetus cerita pertama, teman-teman ya. Akan tetapi kata Rasulullah apa? Kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta, kadzab, karena dia selalu menceritakan apa yang dia dengar, ya. Saya yakin Ustazah Halimah Al-Idrus ini juga mendengar cerita ini, entah dari Habib siapa, ya. Kemudian dia ceritakan lagi. Maka kata Rasulullah, orang yang seperti ini juga dikatakan kadzab, pendusta, teman-teman. Maka hati-hati ya menceritakan kembali cerita yang jelas merupakan kedustaan, karena kalian akan termasuk pendusta sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya, terkecuali kita mereaction videonya, teman-teman, seperti ini ya, bukan menyebarkannya atau untuk membenarkan, tapi untuk membantah bahwa cerita tersebut adalah cerita dusta. Bayangkan teman-teman ya, orang-orang yang hidup bersama Rasulullah juga di masa itu, di zamannya, tidak semua dijamin surga. Padahal Rasulullah memandang mereka. Contoh ya Abu Lahab, Abu Jahal, dipandang oleh mata Rasulullah, teman-teman. Bahkan bukan hanya dipandang, didakwahkannya, diajak masuk ke dalam Islam, teman-teman. Akan tetapi apa? Mati dalam keadaan kufur, teman-teman. Kemudian bagaimana dengan para nabi, para rasul yang lain? Ya, seperti misalkan Nabi Nuh alaihissalam, ya, berdakwah sampai 950 tahun, teman-teman. Nabi Nuh alaihissalam juga memandang ya orang-orang yang hidup satu zaman dengan beliau. Akan tetapi tidak semua orang dijamin surga. Bahkan anaknya pun, teman-teman, yang kesehariannya dari masih kecil diasuh, dipandang oleh mata Nabi Nuh alaihissalam, ya, mati dalam keadaan kufur. Lah kok bisa ini pernyataan ya? Hanya mengaku-ngaku sebagai wali, ya, hanya dengan modal pernah memandang wajahnya atau pernah memandang orang yang pernah memandangnya, dia berani memastikan masuk surga, ya. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, teman-teman? Yang jelas mereka-mereka ini dijamin surga. Apakah orang-orang yang bertemu dengan mereka pasti masuk surga? Yang pernah dipandang oleh Abu Bakar, yang pernah dipandang oleh Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lain? Ya, bukankah para sahabat Nabi itu bertemu dengan generasi di bawahnya? Ya, generasi tabi'in. Apakah para tabi'in itu dijamin surga? Kan enggak, teman-teman. Enggak ada yang dijamin surga kecuali siapa yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman. Lah ini Habib, ini wali, kok hanya bermodalkan memandang wajahnya atau memandang orang yang pernah memandang wajahnya dijamin surga? Coba, teman-teman, ini jalur VIP mana ini? Kok bisa seperti tanpa melalui amal soleh? Lah berarti Habib tersebut, wali tersebut, artinya dia punya jaminan surga juga, karena berani menjamin orang lain masuk surga. Lah orang yang berani menjamin orang lain itu artinya dia juga punya jaminan, teman-teman. Allah, ini sangat-sangat menyesatkan, teman-teman ya. Taib, coba kita simak videonya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nah Abu Yazid Al-Bistami sebagai seorang waliullah besar, beliau tuh pernah mengatakan, ini saya belum cerita Habib Ali ya, ini saya masih baru cerita Abu Yazid Al-Bistami karena ada kaitan sama Habib Ali. Abu Yazid Al-Bistami itu bilang, nawir wa nawir nawiri fil jannah. Orang yang ngelihat saya dan orang yang ngelihat saya masuk surga. Masuk surga. Katanya Bu Yazid. Katanya Bu Yazid.
orang yang ngelihat saya, atau orang yang ngelihat, nggak usah ngelihat saya, tapi ngelihat orang yang pernah melihat saya, akan Allah masukkan ke dalam surga. Ush. Kita jangan amin, kita nggak lihat. Gimana ceritanya kamu mau lihat Abu Yazid Al-Bistami? Pokoknya ibu-ibu nih asal sebut ada surga, amin aja udah. Sehingga sekalian saya muliakan, nah Abu Yazid pernah ngomong begitu gitu kan. Kalau para wali-walinya Allah begitu dengar Abu Yazid ngomong kayak begitu, mereka mengiyakan, mereka mengamini, mereka mempercayai sebagai sebuah karamah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Yazid. Seseorang yang bahkan Abu Yazid ini seorang waliullah tapi juga demen bercanda. Teman-teman sekalian, beliau kalau bercanda malaikat Allah pun ikut tertawa. Jadi Abu Yazid Al-Bustami ini bukan hanya berani menjamin orang lain masuk surga dengan hanya bermodalkan pernah memandangnya atau pernah memandang orang yang pernah memandangnya, tapi katanya juga ketika Abu Yazid Al-Bustami ini bercanda, para malaikat juga katanya ikut tertawa. Coba teman-teman, cerita apa ini kalau bukan cerita sampah, cerita dusta teman-teman. Kemudian disampaikan juga oleh para pendusta teman-teman, ya. Dan cerita semacam ini juga pernah disampaikan oleh Habib yang lain, ya. Kalau nggak salah itu Habib Abdul Qadir Ba'abud, ya. Tapi di situ bukan ceritanya Abu Yazid Al-Bustami ini, tapi Habib yang lain. Kalau nggak salah Syekh Abu Bakar bin Salim teman-teman, atau Al-Faqih Al-Muqaddam. Ya sama narasinya seperti ini. Ya, siapa yang pernah memandangku atau pernah memandang orang yang pernah memandangku, maka dia akan masuk surga. Coba bayangkan. Makanya kita katakan teman-teman, ya, Rasulullah SAW ya bertemu juga dengan manusia yang sebegitu banyaknya di masanya, didakwahkan, diajak masuk Islam. Bukan hanya dipandang oleh mata Nabi SAW teman-teman, tapi diajak masuk Islam. Akan tetapi apa? Mati dalam kondisi kafir, ya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kufar yang lain. Ya, apakah kalian pikir Nabi SAW ketika berdakwah itu enggak memandang dengan matanya? Ya, kemudian bagaimana juga para nabi, para rasul yang lain? Seperti yang kita contohkan tadi, ya. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam yang 950 tahun teman-teman berdakwah. Ya, tentu para nabi, para rasul yang lain juga memandang orang-orang yang hidup satu zaman dengan beliau. Kemudian juga para sahabat Nabi yang punya jaminan surga, Abu Bakar, Umar, Utsman. Kan beliau bertemu dengan generasi di bawahnya, yaitu generasi tabi'in, ya, yang tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dipandang oleh para sahabat Nabi teman-teman. Tapi apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa para tabi'in itu dijamin surga teman-teman karena pernah memandang Abu Bakar, ya, pernah memandang orang yang dijamin surga oleh Rasulullah? Kan tidak ada teman-teman, ya. Ya Allah, wali apa namanya ini? Ya, kok berani menjamin orang lain masuk surga hanya dengan modal melihat matanya? Lah emangnya kamu pikir Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian para tabi'in, Imam Mazhab, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud itu bukan wali Allah? Itu wali Allah yang asli insya Allah. Tapi pernah tidak keluar dari pernyataan mereka, siapa yang pernah memandangku, misalkan kata Imam Bukhari atau Imam Syafi'i, atau siapa yang pernah memandang orang yang pernah memandangku, maka pasti akan masuk surga? Nggak ada teman-teman, ya. Kecuali dari para sufi-sufi ini, baik dari kalangan sufi yang bukan habaib, ya, lebih-lebih dari kalangan para habaib. Ya seperti inilah cerita-cerita dongeng dusta mereka teman-teman. Nah, cerita dari Halimah Al-Idrus ini teman-teman sama juga dengan apa yang diceritakan oleh guru sekumpul teman-teman. Meskipun di sini guru sekumpul tidak menyebutkan secara khusus siapa walinya, tapi guru sekumpul di sini malah lebih umum, wali siapa saja. Asalkan dia wali, kata guru sekumpul, pernah dipandang oleh mata seorang wali, maka dia akan masuk surga, ya. Tidak bisa diubah-ubah lagi. Hadisnya sahih, kata guru sekumpul. Mana ada hadis bunyinya seperti itu, ya? Yang pernah dipandang oleh mata seorang wali maka dijamin surga. Ya Allah. Coba kita simak video dari guru sekumpul teman-teman, ya. Allah mempunyai wali-walinya banyak. Rijal itu wali-wali, bukan wali-wali laki yang bisa jadi ini-gini. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja melihat itulah, makanya seseretan aja sa'ida sa'adatan la yasqa ba'da abada. Orang itu menjadi ahli surga nang kada bisa diubah lagi. Hadisnya sahih katanya. Jadi nang wa adraka di dalam kitab tasawuf kata itu wa adraka anu hadu baraka si anu apa si anu itu adrakanya baru kada mengaji tapi sampat namanya. Nah, ini lebih ekstrim lagi teman-teman yang dikatakan oleh guru sekumpul ini, ya. Kalau ini kan secara umum wali siapa saja. Kalau Halimah Al-Idrus kan tadi dia hanya menyebutkan Abu Yazid Al-Bustami.
Kalau guru sekumpul menyebutkan siapa yang pernah dipandang oleh mata seorang wali, tidak disebutkan wali siapa namanya, berarti secara umum siapa saja yang dianggap wali, maka kata guru sekumpul dia akan menjadi ahli surga. Coba ya, dia akan menjadi ahli surga hanya dengan cukup dipandang oleh mata seorang wali satu kali saja. Dan lebih parahnya lagi, guru sekumpul menyandarkan pernyataan ini kepada hadis Nabi ya. Jadi seakan-akan Nabi pernah bersabda seperti itu. Teman-teman, coba bayangkan ya, siapa yang pernah dipandang oleh mata seorang wali satu kali saja seperti ini, maka dia akan menjadi ahli surga. Sekarang saya tanya kalian teman-teman ya, guru sekumpul ya, bukankah kalian tahu dianggap wali di Indonesia? Kemudian Habib Umar Al-Hafiz dianggap juga seorang wali. Berarti kalau kita kembali kepada perkataan guru sekumpul ini, berarti siapa saja yang pernah dipandang oleh guru sekumpul atau siapa saja yang pernah dipandang oleh Habib Umar Al-Hafiz berarti akan masuk surga. Seperti itukah kalian memahaminya teman-teman? Coba ya, bagi pengikut guru sekumpul yang kalian anggap guru sekumpul ini adalah wali kutub ya, berarti kalau kalian percaya dengan perkataan guru sekumpul yang tadi, siapa saja yang pernah dipandang oleh mata seorang wali maka dia akan menjadi ahli surga, berarti kalian juga meyakini diri kalian juga akan menjadi ahli surga karena pernah dipandang oleh guru sekumpul. Karena apa? Guru sekumpul kan kalian anggap sebagai wali juga ya. Lalu gimana dengan Habib Umar Al-Hafiz atau Habib-Habib yang lain yang dianggap sebagai wali Allah Azza wa Jalla ya? Benarkah siapa yang pernah dipandang oleh guru sekumpul ya, Habib Umar Al-Hafiz atau wali-wali yang lain di zaman sekarang ini akan menjadi ahli surga? Coba ya, coba pertanggungjawabkan ya perkataan dari guru-guru kalian ini ya. Apakah ada sekarang kalau kita kembali ya di zaman Rasulullah misalkan, apakah ada Rasulullah pernah menjamin orang siapa yang pernah dipandang oleh Rasulullah akan menjadi ahli surga ya? Kemudian para nabi, para rasul yang lain ya, apakah semuanya orang-orang yang bertemu dengan para nabi, para rasul yang lain pernah dipandang oleh para nabi, para rasul yang lain oleh matanya semuanya dijamin surga? Faktanya kan tidak teman-teman ya. Kemudian bagaimana dengan orang yang pernah dipandang oleh Abu Bakar, orang yang pernah dipandang oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, apakah semuanya mereka menjadi ahli surga? Oh, berani-beraninya menjamin orang lain masuk surga. Ya Allah, ini pemahaman apa teman-teman ya? Kalau bukan pemahaman para tasawuf ya, sufi teman-teman. Ya dari kalangan siapa saja. Mau dari kalangan para habaib ya, dari kalangan yang bukan habaib ya pasti sama teman-teman ya. Karena apa? Ya kita preferensinya ya itu saja. Sama teman-teman ya. Mereka enggak banyak kembali kepada kitab-kitab sahih yang muktabar seperti Sahih Bukhari ya, meskipun mungkin ada di rumah-rumah mereka ya, di rak-rak buku mereka mungkin kitab-kitab tersebut, akan tetapi ya lebih banyak mereka mengambil hujah atau qaul misalkan perkataan dari para ulama ya, dari ulama-ulama kalangan mereka teman-teman. Karena apa? Ya, kalau mereka mengambil dalil-dalil dari penjelasan para ulama-ulama al-sunnah seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, maka akan bertabrakan dengan keyakinan mereka teman-teman. Contoh, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala teman-teman mengingkari orang yang misalkan ada mengaku bisa berjalan di atas air ya, bisa terbang di atas udara. Kata Imam Syafi'i, jangan kalian buru-buru percaya bahwa dia adalah seorang wali sebelum kalian contohkan ya, atau sesuaikan amalannya bersesuaian tidak dengan Al-Quran dan Sunnah, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makanya mereka jarang ya teman-teman kita dengar bercerita tentang kehebatan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, jarang. Yang mereka ceritakan ya kalangan-kalangan mereka, dari kalangan para sufi-sufi ya, atau junjungan-junjungan mereka para kabib-kabib teman-teman ya. Seperti inilah dakwah mereka ya, hanya berkisar antara bagaimana mengangkat derajat kemuliaan ya dari junjungan-junjungan mereka teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita share di video kali ini, semoga bermanfaat sebagai sharing-sharing kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.